Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revangga Danu Prastya dari kelas 11 OA, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian baterai. Di sini saya akan menjelaskan fungsi alternator. Untuk rotor koil berfungsi untuk menyediakan medan magnet di dalam alternator yang di dalam ini. Terus ada sikat arang berfungsi menghubungkan arus listrik ke rotor koil. Terus ada dioda berfungsi mengubah arus AC menjadi DC. Terus ada puli berfungsi memutar rotor koil. Terus ada rumah alternator berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalam alternator. Selanjutnya ada stator berfungsi untuk menangkap perpotongan medan magnet untuk menghasilkan arus listrik. Terus ada rotor berfungsi untuk menciptakan kemagnetan. Untuk ini ada fan berfungsi untuk mendinginkan komponen baik stator dan rotor saat bekerja. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminal-terminal pada regulator. Yang pertama ini ada terminal IG menyambung ke P1 yang ini. Lalu untuk yang F ini menyambung ke P0. Lalu untuk yang E ini menyambung ke P2. Lalu untuk selanjutnya ini ada terminal L itu menyambung ke PL0. Terus ada N menyambung ke PL1 yang ini. Lalu ada B menyambung ke PL2. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan fungsi dari regulator. Yang pertama, ini ada untuk kumparan yang besar ini menunjukkan bahwa ini adalah regulator dan di bawahnya ini berwarna hitam. Untuk sengnya ini atau platnya itu berwarna kemasan ya. Lalu untuk yang relay itu cenderung ke lebih kecil. Lalu untuk yang bawahnya ini berwarna putih. Lalu di sini platnya berwarna keputihan. Lalu fungsi-fungsi dari voltage regulator dan voltage relay. Untuk voltage relay itu untuk menghidupkan dan mematikan lampu indikator. Lalu untuk voltage regulator ini berfungsi untuk menjadi kemagnetan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja kontak on mesin mati. Yaitu pertama dari baterai ke fuse bling, lalu ke kunci kontak, menuju ke fuse, lalu ke PL1. Ini disambungkan oleh PL0 menuju ke terminal F pada regulator, lalu ke terminal F alternator menuju sikat positif dan slip ring. Diteruskan oleh rotor coil ke slip ring dan sikat negatif menuju terminal E ke massa. Lalu untuk lampu indikator menyala itu dari baterai menuju ke fuse bling, lalu kunci kontak, fuse, lalu melewati lampu indikator PL1 ke P1 menuju disambungkan P0 lalu menuju ke massa sehingga lampu indikator menyala. Berikutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja putaran mesin rendah dari baterai menuju ke fuse bling, lalu kunci kontak ke fuse menuju PL1, diteruskan PL0 menuju terminal F pada regulator, lalu
terminal F pada alternator itu menuju sikat positif dan slip ring ke rotor coil. Slip ring dan sikat negatif menuju terminal E pada alternator lalu ke massa. Pada saat rotor coil terjadi kemagnetan, maka rotor coil mengubah menjadi arus AC, lalu diteruskan ke terminal N pada alternator dan terminal N pada regulator menuju voltage relay lalu ke massa. Dioda itu berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, yang dimana stator coil tadi masih arus AC itu diubah menjadi arus DC oleh diode, yaitu arus ini dibagi menjadi dua arah. Itu yang bawah yaitu dari terminal B alternator menuju terminal B pada regulator, diteruskan ke PL2 dan diteruskan oleh ke P2 dan diteruskan oleh P0 menuju terminal voltage regulator lalu ke massa. Untuk yang atas yaitu dari terminal B menuju ke baterai dan beban, di mana tegangannya itu bertepatan pada 13,8 sampai 14,8. Ada prinsip kerja putaran mesin menengah, di mana dari baterai menuju fuse coupling, lalu kunci kontak fuse diteruskan ke PL1, PL0 menuju terminal F pada regulator ke terminal F pada alternator, lalu menuju sikat positif, terus slip ring, ada rotor coil, terus slip ring ke sikat negatif menuju terminal E pada alternator lalu ke massa. Sama seperti tadi, rotor coil mengalami kemagnetan lalu diubah arusnya menjadi AC. Lalu si dioda ini mengubah menjadi arus DC, di mana dibagi menjadi dua, yaitu terminal B pada alternator menuju terminal B pada regulator, lalu ke P2 diteruskan P0 menuju voltage regulator lalu ke massa. Lalu untuk yang satunya lagi, untuk yang atas itu dari terminal B menuju ke baterai dan ke beban, itu tegangannya sama seperti tadi di 13,8 sampai 14,8. Dari perbedaan yang tadi itu adalah pada PL0, PL1, PL0 dan PL2 ini, karena tegangan listrik yang dihasilkan itu cukup besar, maka PL0 ditarik ke tengah-tengah di antara PL1 dan PL2. Yaitu prinsip kerja putaran mesin tinggi, itu dari baterai menuju fuse coupling ke kunci kontak, lalu ke fuse menuju ke PL1, PL0 diteruskan PL0 menuju terminal F pada regulator ke terminal F pada alternator, lalu diteruskan ke sikat positif slip ring ke rotor coil, lalu menuju slip ring dan sikat negatif menuju terminal E pada alternator lalu ke massa. Rotor coil mengalami kemagnetan lalu diubah menjadi arus
AC oleh stator koil. Lalu diode mengganti arus menjadi arus DC yang sebelumnya itu AC menjadi DC atau searah. Lalu dibagi menjadi dua lagi, di mana terminal B pada alternator menuju terminal B pada regulator. Lalu diteruskan ke P2, diteruskan ke P0 menuju voltage regulator, lalu ke massa. Untuk yang atas terminal B pada alternator menuju baterai dan beban. Perbedaan dari yang ketiga tadi itu adalah terletak pada tegangan, di mana prinsip kerja putaran mesin tinggi ini tegangannya paling besar, yaitu 14,8, yang dimana PL0 ini berhasil ditarik ke PL2. Selanjutnya saya akan memasang bearing trailer pengisian. Untuk plus kita pasang ke out, terus untuk in kita pasang ke B, lalu untuk minus kita pasang ke minus voltmeter, lalu ada plus voltmeter kita pasang ke IG kunci kontak. Lalu untuk yang B alternator kita bisa pasang di B regulator. Untuk minus ampere meter kita pasang ke IG. Lalu untuk L kita pasang ke untuk L indikator kita pasang ke L regulator. Lalu untuk in atau plus dari ampere meter kita pasang ke IG. Untuk F pasang ke F alternator kita pasang ke F regulator. Terus ada E alternator kita pasang ke E regulator. N alternator ke N regulator. Selanjutnya ada B kunci kontak kita pasangkan ke B alternator. Untuk in untuk IG kita pasangkan ke IG. Saat lampu merah lalu berputar, lampu akan mati. Terus saja ketika dimatikan lampu akan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.